Shalom, selamat pagi para sobat KMJ dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa bertemu di Good Morning Jesus pagi hari ini. Bila kita mau menyiapkan tempat kita yang terbaik bagi Tuhan, kita mau memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari kita mau buat tanda kemenangan Kristus di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami sungguh mengucap syukur Bapa, bila pagi hari ini Tuhan, Engkau boleh bangunkan kami dari tidur kami semalam. Terima kasih buat perlindungan-Mu yang sungguh luar biasa. Hingga kami juga boleh merasakan nafas yang boleh kami hirup Tuhan. Segala berkat yang boleh kami terima Tuhan. Relasi kami dengan orang tua kami, dengan teman-teman kami. Kami sungguh mengucap syukur Bapa. Semua itu bukan karena pencapaian kami, bukan karena kekuatan kami, namun karena Engkau sendiri Tuhan yang boleh bekerja di dalam hidup kami. Dan kami sungguh percaya Tuhan, bahwa setiap hidup kami ini sungguh Engkau pelihara Tuhan, dan sungguh Engkau sudah cukupkan Tuhan. Maka dari itu Tuhan, pagi hari ini kami tetap perlu Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau melawat kami pagi hari ini. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Benar Tuhan, kamu terus bersyukur kepadamu Yesus. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Kau sungguh cukupkan kami. Perhatikan burung-burung di udara, Kau beri makan, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar,
syukur kita kepada Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara. Kau sungguh cukupkan kami. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu, saat kau minta Tuhan saat ini, Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, minta kepada Tuhan saat ini. Serukan doamu, serukan rasa syukurmu kepada Tuhan. Tangisanmu Tuhan tahu. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, Tuhan sungguh dengar. Saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Kami mau bersyukur Tuhan. Saat bersyukur Tuhan berkati. Kami sungguh bersyukur. Engkau tahu Tuhan segala yang kami perlukan. Engkau sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Kau pelihara hidup kami sungguh sempurna. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kau pelihara hidup kami, Kau pelihara hidup kami sempurna. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih. Kami sungguh Engkau pelihara.
kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh merasakan Tuhan pagi hari ini Engkau memulihkan kami Tuhan. Kami rasakan ketenangan Tuhan di dalam Engkau. Sebab Engkau yang memelihara hidup kami. Mungkin saat ini kami sedang dalam sakit penyakit Tuhan. Kami dalam keputusasaan. Dan kita sempat bertanya, Tuhan di mana Engkau? Tuhan, aku perlu Engkau. Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan Engkau. Dia ada di sebelahmu. Yang Engkau perlukan hanya duduk diam, merasakan, menyadari betapa Engkau sungguh dicintai. Sesuatu itu terjadi bukan atas kehendak kita, namun Tuhan sudah merancangkan yang terbaik. Sebab segala sesuatu Tuhan adalah sesuatu yang Engkau rancangkan demi masa depan kami yang penuh harapan dan penuh kebaikan Tuhan. Dan kami sungguh rindu Tuhan mencari perkenan-Mu Tuhan, mencari wajah-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil Engkau Yesus. Ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami butuh Engkau Tuhan saat ini. Ku cari wajah-Mu. Kami mau temukan Engkau, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami mau panggil Engkau Yesus. Ku panggil nama-Mu. Kami mau dengar jawab-Mu Tuhan, dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku.
Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari sama-sama katakan, sungguh indah Kau Tuhan. Terus rasakan keindahan Tuhan saat ini. Kami rasakan kepenuhan kasih-Mu Tuhan. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati. Sembuhkan kami Tuhan yang terluka Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan kami, kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Benar Tuhan, kami sungguh perlu Engkau Tuhan saat ini. Ketika kami berbeban berat, ketika kami dalam sakit penyakit, ketika kami dalam pergumulan masalah yang begitu besar Tuhan, kami ingin terus merasakan betapa indahnya Engkau Tuhan menolong kami. Betapa indahnya sungguh kasih-Mu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Mungkin saat ini kami tidak bisa merasakan Tuhan kasih-Mu, namun pagi hari ini Tuhan, kami terus cari wajah-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami rindu Tuhan saat ini memanggil Engkau.
Ku panggil namamu. Kami mau dengar Tuhan. Ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan, sungguh indah Kau, sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh penuh kasih dan sayang Tuhan. Kau sempat penghiburan bagi semua hati. Kau penghiburan kami Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, Yesus, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan kami. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan kepenuhan kasih dan sayang-Mu Tuhan dalam hidup kami. Semua itu karena pengorbanan yang sungguh sangat besar Tuhan, sehingga melayakkan kami Tuhan, melayakkan kami menghadap Engkau saat ini. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin rendahkan diri kami Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang layakkan hidup kami. Yesus, Yesus, Yesus. Kami mau saksikan Tuhan,
saksikan kebaikan-Mu, sungguh heran dan ajaib, tak ternilai pengorbanan-Mu, selamatkanku, berikanku hidup. Darah-Mu tercurah menebus dosaku, luka-Mu gantikan semua pelanggaranku. Tak pernah ku ragu akan cinta-Mu Tuhan bagi kami, akan cinta-Mu kami sembah. Ku sembah Kau Bapa-Ku yang mulia, ku sanjung Kau di dalam setiap nafasku, dan aku percaya sungguh karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu layakkan hidupku. Sungguh Engkau Tuhan, ku saksikan kebaikan-Mu, sungguh heran dan ajaib, tak ternilai pengorbanan-Mu. Selamatkan kami, berikanku hidup. Darah-Mu tercurah menebus dosaku, luka-Mu gantikan semua pelanggaranku. Tak pernah kami ragukan Tuhan akan cinta-Mu Tuhan, akan cinta-Mu. Ku sembah Engkau, ku sembah Kau Bapa-Ku yang mulia, ku sanjung Kau di dalam setiap nafasku, dan aku percaya karena kasih-Mu layakkan hidupku. Darah-Mu tercurah, darah-Mu tercurah, tebus dosaku, luka-Mu gantikan. Terima kasih Tuhan, tak pernah ku ragu buat setiap cinta-Mu bagi kami Tuhan, akan cinta-Mu. Oh, ku sembah Kau Bapa-Ku yang mulia, ku sanjung Kau di dalam setiap nafasku, dan aku percaya sungguh karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu layakkan kami, hidupku. Darah-Mu sungguh tercurah bagi kami, Mu tercurah menebus dosaku, luka-Mu gantikan semua pelanggaranku. Tak pernah ku ragu buat cinta-Mu Tuhan yang sungguh luar biasa. Akan cinta-Mu Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Bapa-Ku yang mulia. terus nyatakan Ku sembah-Mu, sanjung Kau di dalam setiap nafasku, dan
dan aku percaya karena kasih-Mu layakkan hidupku. Darah-Mu tercurah menebus dosaku, luka-Mu gantikan buat pelanggaranku Tuhan. Tak pernah kami ragukan akan cinta-Mu. Ku sembah Kau Bapa-Ku yang Kami sembah Kau Tuhan, ku sanjung junjung Kau di dalam setiap nafasku, dan aku percaya karena kasih-Mu layakkan hidupku. Karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu layakkan hidup. sungguh karena kasih-Mu, oh Tuhan, Karena kasih-Mu layakkan hidupku. Mari sembah Dia saat ini. Kami sembah Kau, Bapa kami yang sungguh mulia. Kami sembah Kau, kami sungguh mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan, wow, Jesus, oh Jesus. Kami tinggikan, kami tinggikan. Shikalalala, shikalalala, sembah Dia saat ini dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Wow, wow, Yesus, Yesus, Yesus. Sungguh agung dan mulia Engkau yang menebus dosa kami. Darah-Mu sungguh tercurah bagi kami, Yesus. Haleluya. Kami sungguh rasakan Tuhan betapa pengorbanan-Mu Tuhan menghapus setiap dosa kami. Sungguh Engkau memberikan pengampunan. Engkau Tuhan yang sungguh maha rahim Tuhan. Kami rasakan Tuhan saat ini Engkau melawat kami. Aku dan mulia anak
domba Allah penebus dosa dunia. Dahsyat kehadirannya, hebat perbuatannya, sungguh nyata kasihnya. Sembah Dia yang bertahta di surga, mulia dan berkuasa selamanya. Yesus, Kaulah Raja, Anak Domba Allah, selamanya kami kan menyembah. Sungguh agungan mulia, agung dan mulia Anak Domba Allah penebus dosa dunia. Dahsyat kehadirannya, hebat perbuatannya, sungguh nyata kasihnya. Sembah Dia yang bertahta di surga, mulia dan berkuasa selamanya. Yesus, Kaulah Raja, Anak Domba Allah, selamanya kami kan menyembah. Sembahlah Tuhan saat ini, sembah Dia yang bertahta di surga, mulia dan berkuasa selamanya. Yesus, Kaulah Raja, Anak Domba Allah, selamanya kami kan menyembah. Mari angkat tanganmu, sembah Dia, sembah Dia yang bertahta di surga, mulia dan berkuasa selamanya. Yesus, Kaulah Raja, Anak Domba Allah, selamanya kami kan menyembah. Sembah Dia, sembah Dia yang bertahta di surga. Sungguh mulia Tuhan, mulia dan berkuasa selamanya. Yesus, Kaulah Raja, Anak Domba Allah, selamanya kami kan menyembah. Yesus, Kaulah Raja, Yesus, Kaulah Raja, Anak Domba Allah, selamanya kami kan menyembah. Selamanya Tuhan, selamanya
kami kan menyembah. Selamanya kami menyembah, selamanya kami kan menyembah. Sembah, sungguh sembah Dia, sembah Dia yang berada di tempat tinggi. Haleluya. Shikalaraba shikalalalalalala, shikalaraba shikalalalalalala, shikalaraba Jesus, sembahlah Dia, sembahlah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu dan jiwamu. Sembah Dia, sembahlah Tuhan. Shikalalala, 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 shikalalala. Aku sungguh mengasihi Engkau, anakku. Janganlah engkau merasa tidak layak. Engkau adalah anakku, anak yang kucintai, anak yang sudah kubayar lunas semua dosanya. Jangan engkau takut, jangan engkau gentar saat ini. Percayalah kepadaku. Akulah Tuhan Allahmu yang akan selalu bersama-sama dengan engkau. Ini penyembahan kami Tuhan, dan sekaligus ungkapan hati kami bahwa kami adalah orang berdosa. Kami anak-anak-Mu yang butuh belas kasih-Mu. Mari Tuhan, hibur setiap kami dengan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Kau Allah yang baik. Hati kudus-Mu Tuhan, yang boleh memulihkan hidup kami. Kerahiman-Mu Tuhan, yang boleh menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima firman pada pagi hari ini, dan kami percaya hidup kami dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Baik, shalom. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, tanggal 27 Juni, hari Jumat, Gereja Katolik memperingati hari raya Hati Kudus Yesus yang Maha Kudus. Dan bacaan Injil pada pagi hari ini juga keren banget gitu ya. Mungkin Anda sudah sering mendengar tentang perumpamaan domba yang hilang. Tapi secara khusus pada pagi hari ini, di hari raya Hati Yesus yang Maha Kudus ini, kita mau kembali merenungkan bacaan Injil tentang domba yang hilang ini dari Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan 7. Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 7. Baik, saya bacakan ya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, izinkan saya untuk sharing iman sejenak. 2 minggu yang lalu, tepatnya Jumat 2 minggu yang lalu, itu saya diutus untuk melayani sebuah retret di Keuskupan Bandung. Dan Jumat pagi itu saya mengikuti misa, saudara-saudara terkasih. Semuanya berjalan dengan normal, lancar, tidak ada masalah apapun juga. Tetapi tahukah Anda, pada saat anak domba Allah itu dinyanyikan ya, anak domba Allah waktu itu dinyanyikan, dan pada saat itu saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya tidak bisa membuka mulut, saudara-saudara terkasih. Mulut saya ini seperti terkunci gitu. Saya bahkan ngomong anak domba Allah itu tidak bisa. Dan mulai lagu itu dinyanyikan, anak domba Allah dinyanyikan, saya mulai mengeluarkan air mata gitu. Dan itu terus berlanjut gitu ya. Itu terus berlanjut sampai kemudian komuni. Saya antri untuk menerima komuni, terima hosti itu. Nah, apalagi pada saat terima komuni itu lagunya adalah Istana Cintamu yang seperti ini. Siapakah aku di hadapanmu Tuhan, kau curahkan cintamu. Nah, kalimat ini yang membuat saya ternyuh. Apakah artiku bagimu, cintamu setia selalu. Saudara terkasih, saya tersentuh dengan kata-kata apakah artiku bagimu, dan cintamu itu setia, saudara. Cintamu setia bagiku. Saudara-saudara terkasih, waktu saya antri terima hosti itu dan kemudian saya kembali, saya tidak bisa berdoa. Sampai saya terima komuni pun saya tidak bisa berdoa. Saya cuma duduk terdiam, saya tutup mata dan saya menangis pada saat itu. Dan setelah misa saya renungkan. Setelah misa saya jalan kaki keliling, ya udara pagi di Bandung enak ya. Saya jalan dan pada saat itu saya merenungkan, kenapa saya pada pagi hari itu bisa menangis, saudara terkasih. Kenapa saya tidak bisa berkata apa-apa selain menangis pada pagi hari itu. Saudara terkasih, saya tidak ngerti, apakah Anda tahu apa arti Tuhan yang Maha Rahim? Pada saat itu tiba-tiba teringat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Maha Rahim. Kalau Anda tahu rahim dari seorang ibu, di dalam rahim itu akan ada janin, saudara terkasih. Betul ya? Dan janin itu tidur dengan aman di dalam rahim itu.
Seorang ibu ini tidak akan pernah tahu janin tersebut nanti kalau lahir dan kemudian besar, apakah ini anaknya pinter, apakah anaknya kurang pinter, ataukah ganteng, ataukah cantik, ataukah nanti jadi orang baik, jadi orang jahat. Ibu ini tidak akan pernah tahu, saudara terkasih. Tetapi pada saat janin itu ada di dalam rahimnya, saya percaya ibu ini akan menjaga janin itu dengan sangat baik. Dia berusaha memberikan nutrisi-nutrisi terbaik, vitamin-vitamin terbaik, dia jaga yang terbaik supaya nanti kelak janin ini bisa lahir jadi seorang bayi yang sehat. Dan itu kemudian sungguh-sungguh bagi saya pada saat itu saya sangat terharu. Pagi itu tiba-tiba saya bisa teringat Jumat 2 minggu yang lalu, tiba-tiba teringat Tuhan yang Maha Rahim. Nah sekarang apa menurut saudara-saudara terkasih Tuhan yang Maha Rahim bagi dirimu? Setiap Anda dan saya boleh punya jawaban yang berbeda-beda. Tidak ada yang salah. Tetapi pada pagi hari itu, pada saat saya jalan kaki, itu saya merenungkan bahwa bagi saya pribadi, Tuhan yang Maha Rahim itu adalah Tuhan yang tanpa batas mencintai saya apa adanya. Tuhan yang tanpa batas mencintai saya tanpa melihat siapa saya. Saya sadar betul, saudara terkasih, saya ini adalah orang yang berdosa. Pada pagi hari itu saya bisa melihat, saudara-saudara terkasih, betapa pada saat lagu Istana Cintamu itu, apakah artiku bagimu? Siapa sih saya ini? Tapi dia memberikan segala-galanya bagi saya. Pada pagi itu saya boleh sungguh-sungguh mengerti bahwa arti dari Tuhan yang Maha Rahim adalah Tuhan yang tidak peduli dengan siapa saya. Masa lalu saya, hari-hari sekarang ini loh. Perjuangan saya untuk jatuh, perjuangan saya dengan segala jatuh bangun saya, mengatasi setiap kelemahan-kelemahan saya, mengatasi setiap pergumulan-pergumulan saya. Tuhan tahu semua, Tuhan melihat semua. Saudara-saudara terkasih, pada saat itu saya sungguh-sungguh bisa merasakan, oh Tuhan luar biasa. Saya tidak ngerti bagaimana dengan hidupmu hari-hari ini, saudara-saudara terkasih. Apakah engkau sekarang ini adalah orang yang berdosa? Engkau hidup dalam dosa? Apakah kau sekarang orang baik? Apakah sekarang kau orang jahat? Apakah engkau orang yang tidak setia? Apakah engkau sekarang hari ini pelayan Tuhan? Apakah hari ini kau sedang hancur hidupmu? Ataukah hari ini kau sedang bahagia? Apapun situasi hidupmu saat ini, dengan segala pergumulan-pergumulanmu, dengan segala jatuh bangunmu, dengan segala keluh kesahmu, dengan segala semua perjuanganmu, saya mau katakan satu hal begini. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Rahim, saudara-saudara kasih. Hati kudus Yesus yang Maha Kudus, yang menerima engkau tanpa melihat apa jasamu, yang menerima engkau dan saya tanpa melihat apa kebaikanmu, apa kesalahanmu, apa kekuranganmu, apa kelebihanmu. Hati Yesus yang Maha Kudus, yang juga Tuhan yang Maha Rahim, menerima dirimu apa adanya tanpa sekalipun mengurangi cinta itu. Itu loh bagi saya arti Tuhan yang Maha Rahim, yang membuat saya kemudian saya menangis pada pagi hari itu. Bacaan Injil yang barusan kita baca, terjadi sesuatu yang kontras, saudara-saudara kasih, antara Tuhan Yesus dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di Lukas bab 15, ayat yang pertama mengatakan demikian. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Perhatikan baik-baik. Ini bukan mantan orang berdosa. Pada saat orang-orang itu datang kepada Yesus, Alkitab mengatakan mereka adalah orang-orang berdosa. Mereka bukan mantan orang berdosa. Tetapi dengar baik-baik, pada saat orang berdosa itu datang kepada Yesus, mendengarkan Yesus. Ayat kedua, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengatakan demikian. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudara kasih, ini loh Tuhan yang Maha Rahim. Ini loh hati Yesus yang Maha Kudus. Dia menerima orang-orang berdosa tanpa melihat latar belakang mereka, tanpa melihat apa masa lalu mereka. Tuhan terima dengan tangan terbuka.
Tetapi justru orang-orang yang dengan label rohani itu memandang orang lain dengan segala kelemahan-kelemahannya, dengan segala keberdosaannya, dan menganggap orang berdosa tidak layak datang kepada Tuhan. Nah, penyakit sombong rohani ini yang seringkali menjangkiti para pelayan-pelayan Tuhan, yang merasa dirinya kudus, yang merasa dirinya hebat, yang merasa dirinya benar, yang merasa dirinya kemudian suci dan segala macam. Terus kemudian pada saat dia melihat orang lain yang tidak selevel dengan dia, kemudian dengan gampang memberikan sebuah cap, kamu orang berdosa. Saudara-saudara terkasih, sekali lagi saya tidak ngerti bagaimana dengan latar hidupmu hari-hari ini. Tapi saya mau memberikan satu kabar gembira bagi Anda. Hati Tuhan kita Yesus Kristus itu maha kudus. Dia penuh dengan kerahiman, penuh dengan belas kasihan yang tanpa batas. Sama seorang ibu yang memelihara janin yang ada di dalam rahimnya, tanpa ibu ini tahu ke depan anaknya nakal atau baik, jahat atau baik, tidak tahu ibunya. Tapi yang ibu ini tahu, dia akan merawat bayinya. Itu loh cinta Tuhan. Dia tidak melihat setiap kejahatan-kejahatanmu, tidak melihat setiap kekurangan-kekuranganmu, tidak melihat setiap perjuanganmu, pergumulanmu. Dia tidak lihat. Yang dia tahu, dia hanya punya cinta kepada dirimu. Mari saudara-saudara kasih, engkau yang hari-hari ini bergumul, engkau yang hari-hari ini jatuh bangun, engkau yang hari-hari ini sulit lepas dari setiap keberdosaanmu, ada sebuah kabar gembira untuk engkau. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Rahim. Amin. Pertanyaannya pada pagi hari ini adalah, bagaimana supaya Anda dan saya bisa merasakan Tuhan, hati Tuhan yang Maha Rahim itu? Bagaimana Anda bisa merasakan hati Tuhan yang penuh dengan kekudusan itu, saudara-saudara terkasih? Sekali lagi kita belajar dari Lukas bab 15 ini, dari perikop yang indah ini. Kalau Anda mau merasakan bagaimana Tuhan yang Maha Rahim, itu di ayat yang keempat. Tertulis demikian, saudara terkasih. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor, di antaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Yang pertama, saudara-saudara kasih, kalau engkau mau merasakan betapa cinta Tuhan yang Maha Rahim itu, poin pertama kita belajar dari ayat keempat. Jangan pernah meninggalkan komunitasmu. Amin. Domba itu sebetulnya adalah hewan yang hidupnya berkelompok. Saya tidak ngerti, saudara-saudara terkasih, bagaimana ceritanya kok bisa satu domba ini hilang. Ini kalau bahasa Surabayaan gitu ya, ini saking kebuacote gitu ya, saking kebuacote, saking belinge, sampai kemudian satu domba ini bisa hilang. Yang seharusnya domba itu adalah kelompok hewan yang hidupnya kemana-mana ya, satu kelompok itu gitu. Tapi ada satu ekor domba yang kemudian hilang. Saudara-saudara terkasih, dengar baik-baik hari-hari ini. Sekali lagi saya katakan, apapun status hidupmu, apapun kondisi hidupmu hari-hari ini, poin pertama kalau kamu merasakan Tuhan yang Maha Rahim, jangan pernah engkau tinggalkan komunitasmu. Amin. Mungkin kau merasa hari-hari ini komunitas tempat di mana kau berada, mungkin gereja parokimu, mungkin komunitas-komunitas rohanimu, mungkin pelayanan-pelayanan, apapun komunitas rohani yang hari ini kau Tuhan izinkan kau berada di sana, mungkin kau melihat begitu banyak ketidaksempurnaan, saudara-saudara terkasih. Mungkin kau melihat ada orang-orang yang menjengkelkan di sana. Mungkin kau melihat kondisi-kondisi atau situasi-situasi tertentu yang bagi engkau tidak cocok dengan dirimu. Tetapi kalau memang Tuhan izinkan engkau berada di sana, please, jangan pernah tinggalkan komunitasmu, saudara terkasih. Saya tidak akan berbicara panjang lebar tentang komunitas. Tetapi di dalam komunitas itulah engkau akan bisa merasakan penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan, pembelaan Tuhan terjadi atas hidupmu, saudara terkasih. Poin pertama pada pagi hari ini kita belajar. Yuk please, jangan pernah engkau keluar dari komunitasmu. Yang kedua, saya menyadari, saudara terkasih, karena saya juga pernah mengalami hal seperti itu, bahkan saya mengalaminya. Ada kekecewaan yang begitu besar,
Ada kekecewaan yang begitu luar biasa, yang membuat hati kita ini terluka, yang membuat hati kita ini seperti hancur begitu ya. Dan kemudian dengan keputusasaan kita keluar dari komunitas tersebut. Perhatikan baik-baik. Orang yang putus asa, orang yang kehilangan harapan, orang yang merasa hidupnya gelap, orang yang merasa hidupnya seperti tidak dihargai, seperti perjuangannya tidak pernah diperhatikan dan segala macam. Dan kemudian memutuskan keluar dari komunitas tersebut. Orang seperti ini hidupnya tidak akan semakin baik, saudara terkasih. Setuju? Malah bisa jadi hidupnya semakin berantakan. Nah, kalau engkau adalah model orang yang sudah terlanjur keluar dari komunitas tersebut, engkau yang orang yang saat ini terlanjur putus asa dengan hidupmu hari-hari ini, kau merasa hari-harimu gelap. Kalau engkau mau merasakan Tuhan kita yang Maha Rahim, langkah yang kedua adalah di ayat yang ke-5 mengatakan demikian. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Perhatikan kalimat ini. Kalau ia itu adalah gembala, telah menemukannya. Saudara terkasih, kenapa gembala itu bisa menemukan domba itu? Poin kedua kita belajar, saudara terkasih. Kalau engkau sudah putus asa, kalau engkau sudah tersesat, kalau engkau sudah keluar, berhenti, stop sampai di situ. Jangan semakin lari menjauh. Izinkan Tuhan menemukan dirimu. Amin. Tuhan bisa kok temukan dirimu, tetapi Dia itu bukan Tuhan yang memaksakan kehendaknya. Setiap Anda dan saya itu diberi kehendak bebas. Pada saat engkau adalah satu ekor domba yang hilang ini, berhenti di mana kau tersesat, saudaraku. Jangan semakin lari menjauh. Jangan semakin kemudian kau memberontak ke sana kemari. Diam. Izinkan Tuhan menemukan dirimu di mana kau berada pada saat itu. Kalau kau mengalami Tuhan yang Maha Rahim, berhenti di sana. Berlutut di sana. Bila perlu tersungkurlah di sana. Berserulah kepada Tuhan, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus kasihanilah saya. Dengan hatimu yang putus asa, dengan hatimu yang remuk redam, dengan hatimu yang kacau balau, berhenti di sana. Katakan kepada Tuhan apa adanya, siapa dirimu, dan kau berseru kepada Dia, Tuhan Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka saya percaya, saudara terkasih, kalau engkau diam di sana, kau izinkan Tuhan menemukan dirimu. Pada saat itu terjadi, ayat ke-5 mengatakan, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Saya percaya engkau akan dipulihkan, saudara terkasih. Poin kedua, izinkan Tuhan menemukan dirimu yang sedang terluka tersebut. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan yang Maha Rahim. Amin. Dan poin yang ketiga, terakhir, saudara terkasih. Kalau engkau mengalami Tuhan kita yang Maha Rahim itu, hati Yesus yang Maha Kudus itu, di ayat yang ke-7 mengatakan demikian, saudara terkasih. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Yang ketiga, bertobatlah, saudara terkasih. Bertobat itu berasal dari kata metanoia. Ya, meta itu adalah perubahan, noia atau noio itu adalah pikiran. Pertobatan berarti perubahan pikiran dari pikiranmu memakai pikiran Allah, dari cara pandangmu memakai cara pandang Allah, dari paradigmamu menjadi melihat segala sesuatu dengan paradigma Allah. Masalahnya sama, keberdosaannya sama, pergumulannya sama. Tetapi kalau kau melihat dengan cara manusia, dengan melihat dengan cara Tuhan, hasilnya akan berbeda, saudara terkasih. Ada orang mengatakan, Bro Erwin, saya jatuh bangun dalam dosa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kau hari ini jatuh, bangkit lagi, bertobat kembali. Tidak apa-apa, saudara terkasih. Ada sebuah kabar gembira, sekali lagi saya mengingatkan kepada Anda. Di perikop tadi ayat yang pertama, orang-orang berdosa datang kepada Tuhan, bukan mantan orang berdosa. Setuju? Kalau kau mau mengalami Tuhan yang Maha Rahim,
Hari ini kau jatuh, bangkit dan bertobat kembali, saudara terkasih. Dan supaya pertobatanmu pertobatan yang benar, sekali lagi, jangan pernah engkau tinggalkan komunitasmu. Karena di dalam komunitas itulah salah satu cara Tuhan menjaga engkau dan menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang Maha Rahim. Mari kita berdoa pada pagi hari ini, dan biarlah firman ini sungguh-sungguh boleh menguatkan kita. Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kau ingatkan kami, Tuhan, bahwa engkau adalah Yesus dengan hatimu yang maha kudus, dengan segala kerahimanmu yang tanpa batas mencintai kami, Tuhan, tanpa melihat siapa kami, tanpa melihat hidup kami yang porak-poranda hari-hari ini, tanpa melihat status kami hari ini. Kau mencintai kami, Tuhan, kau menyayangi kami. Pagi ini kami percaya Engkau Allah yang Maha Rahim bagi dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biar firman ini menjadi pegangan bagi kami. Kami percaya hidup kami boleh dipulihkan, dan kami boleh mengalami Tuhan adalah Tuhan yang rahim, Maha Rahim bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sungguh darah-Mu tercurah bagi kami. Darah-Mu tercurah menebus dosaku. Luka-Mu gantikan semua pelanggaranku. Tak pernah ku ragu akan cinta-Mu, Tuhan. Kami mau sembah Engkau terus, Bapa kami yang sungguh mulia. Ku sembah Kau, Bapakku yang mulia. Ku sanjung Kau di dalam setiap nafasku, dan aku percaya karena kasih-Mu layakkan hidupku. Sungguh karena kasih-Mu Tuhan Yesus, karena kasih-Mu layakkan hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sungguh boleh layakkan hidup kami terus Tuhan. Engkau Allah yang sungguh Maha Rahim, yang terima kami apa adanya Tuhan, yang mampu mengasihi kami lebih dari apapun di dunia ini. Dan kami juga sungguh bersyukur Tuhan, bila kami memiliki kesempatan pagi hari ini untuk boleh bersekutu, untuk boleh dekat, untuk boleh mendengar setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Ubahkan hati kami Tuhan, menjadi pribadi yang lebih menyenangkan hati-Mu, menjadi pribadi anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Jika kami sudah selesai Tuhan bersekutu pagi hari ini, utus kami Tuhan di dalam setiap hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam setiap karya-karya kami Tuhan. Hanya Engkau sendiri yang boleh bekerja, hanya Engkau sendiri yang boleh memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah doa yang jauh dari sempurna ini Kamu satukan dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di GMJ selanjutnya. God bless you all. God bless you.